Shalom, haleluya. Kembali hadir dan menyapa Bapak Ibu sekalian melalui Bible Study Online CK7. Pembelajaran hari ini kita lanjutkan di Yehezkiel pasal yang ke-11. Pasal ini mengakhiri penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel. Dan bagian penglihatan yang digambarkan dalam pasal ini melengkapi dia dengan dua pesan. Pesan pertama adalah bahwa pesan murka Tuhan kepada pemimpin-pemimpin Yehuda yang terus tinggal di Yerusalem dan tidak mau menyerahkan diri masuk kepada pembuangan di Babel. Yang kedua adalah pesan penghiburan kepada orang-orang yang dibawa ke pembuangan Babel, bahwa meskipun mereka dihukum, tetapi Allah berbelas kasihan kepada mereka. Itu dua pesan dan semua berada di dalam satu pasal yang ke-11 yang sebentar kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Karena itu mari saya ajak kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita mau puji, mau sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Dia sebab Dia Bapa yang baik, penuh kasih setia. Inaya sana. Selimina mana. Oh, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapa. Kami kuat, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengucap syukur, sungguh Engkau Allah yang baik dan setia kepada umat-umat yang Kau kasihi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga karena Engkau terus mengurapi kami, mengarahkan hati kami, mencondongkan pikiran hati kami untuk mempelajari firman-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11, buku Alkitab saya halaman 901. Saya akan bacakan bagian pertama karena di pasal ini ada dua bagian, dua perikop. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13 lebih dahulu. Saya akan pandu kita membaca. Demikian firman Tuhan, pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang dan di antara mereka kulihat Yaazania bin Azur dan Pelacah bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
Inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah orang-orang yang kamu bunuh di kota ini. Merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan merebahkan mereka. Kamu akan berebahan karena pedang. Dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kekuatanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Nah, kondisi dari pasal ke-11 ini bahwa Yehezkiel itu diberikan suatu penglihatan oleh Tuhan. Lalu dia dibawa suatu tempat, yaitu kota Yerusalem. Penglihatan itu adalah kota Yerusalem, dan di sana ada dikatakan 25 orang. Mereka adalah para pemimpin yang duduk di pintu gerbang di rumah Tuhan untuk mengadili perkara-perkara orang Yehuda. Bahwa Roh Allah membawa Yehezkiel atau kemudian memberikan penampakan kepada Yehezkiel mengenai kota tersebut. Dan kemudian Yehezkiel menyadari, tahu bahwa penyebab dari banyaknya mayat, banyaknya orang mati dari penduduk Yerusalem itu disebabkan karena ke-25 orang ini yang dikatakan bahwa mereka merancangkan kedurjanaan, menabur nasihat-nasihat jahat kepada umat Yehuda untuk menentang nabi-nabi serta menolak nubuat-nubuat yang disampaikan kepada mereka mengenai perihal tunduk kepada Babel. Akibatnya adalah mereka dikepung dan terjadi kelaparan, makin banyak orang mati. Itu situasi yang kemudian diungkapkan di sini, diberitahu bahwa 25 orang inilah penyebabnya. Mereka didakwa karena perbuatan yang tidak benar dalam memimpin dan memerintah kota. Di sini disebutkan nama mereka, 2 pemimpin dari 25 orang itu, Yaasanya dan Pelacah. Dan mereka betul-betul merancang yang namanya kedurjanaan dan menaburkan nasihat-nasihat dusta kepada penduduk untuk menolak nubuat dari para nabi. Pesan Tuhan disampaikan melalui para nabi bahwa mereka harus menyerahkan diri, kemudian memberi diri untuk ditawan, membuka pintu gerbang semua. Mereka dibawa ke Babel. Itu jalan terbaik supaya tidak berjatuhan korban lebih banyak lagi. Sebab memang Yerusalem itu sudah diatur, sudah ditetapkan untuk diruntuhkan.
dibersihkan, ditahirkan oleh Allah. Untuk membersihkan atau membuang dosa-dosa bangsa itu. Jadi bangsanya itu harus diungsikan, dibawa pergi, dimurnikan di negara pembuangan, yaitu Babel. Bahwa ternyata 25 orang ini meyakinkan penduduk Yehuda bahwa kehancuran itu gak akan terjadi. Wah, masih jauh lah dari kehancuran. Ini buktinya, lihat aja, sudah 5 bulan berlangsung mereka mengepung, tidak terjadi apa-apa. Setahun mereka mengepung, juga tidak terjadi apa-apa. Waktu berjalan terus. Dan merasa tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi mereka meyakinkan penduduk, udah gak apa-apa. Biar aja mereka mengepung, kita tetap aman di dalam sini. Bangunlah rumahmu. Lakukanlah apa saja kegemaranmu. Lakukan aktivitas apa saja, kita aman kok. Lalu digambarkan tadi seperti daging dalam periuk mendidih. Artinya apa? Bahwa tembok kota, keamanan kota itu tidak mungkin bisa dirusak oleh para pengepung. Karena memang kokoh banget. Ini kan kota berkubu-berkubu. Dan Yerusalem, tembok Yerusalem sangat kuat, sangat kokoh. Sehingga sulit untuk dihancurkan. Seperti periuk dan daging. Jadi periuk di bawahnya api, sekalipun sudah berupaya dihancurkan, tetap aja yang di dalam periuk itu tetap aman, tentram. Ya. Jadi Babel itu digambarkan seperti api yang mengepung belanga itu atau periuk itu. Dan mereka aman nyaman saja tuh. Akhirnya apa? Allah menjawab cemoohan yang mereka tujukan kepada Yeremia, yang terdapat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 13. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menolak nubuat itu. Jangan percaya nubuat Yeremia, jangan percaya apa yang disampaikan Nabi itu. Kita aman kok, ngapain menyerahkan diri? Kalau kamu keluar dari Yerusalem berarti kamu gak bertuhan. Padahal yang tidak bertuhan adalah mereka yang diam di Yerusalem, punya bait Allah, punya para imam, tetapi menolak Tuhan, hidup di dalam dosa. Sedangkan orang-orang yang tunduk taat kepada nubuat dari Yeremia, menyerahkan diri dan pergi dalam pembuangan pertama dan pembuangan kedua, ya, mereka aman saja, selamat sampai di Babel. Tapi mereka dituduh bahwa kamu sudah gak punya Tuhan lagi. Sebab di Babel tidak ada bait Allah. Seolah-olah bertuhan dan tidak itu ditentukan karena faktor fisik, yaitu bait Allah dan para imam yang masih tinggal melayani mereka. Padahal Tuhan sudah tidak lagi di situ. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Sebaliknya penghukuman malah yang turun atas mereka yang ada di Yerusalem. Jadi cemoohan terhadap nubuat Nabi Yeremia ini dijawab oleh Allah. Bahwa Allah akan menghukum mereka dengan pedang. Dan menggiring mereka untuk keluar dari dalam kota. Meskipun demikian firman dan peringatan itu malah membuat mereka makin merasa aman. Sudah diberitahu akan dihukum. Wah, malah mereka tetap merasa aman. Bapak Islam Tuhan. Mereka merasa tentram. Mereka merasa tidak terjadi apa-apa. Ya, tapi kuasa ilahi menyertai nubuat dari Yehezkiel. Di ayat yang ke-13 tadi diberitahu bahwa maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Tak mati. Jadi peristiwa yang sedang terjadi di Yerusalem disaksikan oleh Nabi Yehezkiel di dalam penglihatannya. Yeremia masih ada di Yerusalem. Yehezkiel sudah ada di Babel. Dan dia berada di tepi sungai. Lalu kemudian Tuhan mengangkat rohnya. Lalu dia melihat penglihatan-penglihatan seperti ini. Walaupun dia tidak berada di Yerusalem secara fisik, tapi dia melihat, menyaksikan apa yang terjadi di sana. Betapa mereka jahat. Menolak nubuat Yeremia, menentang. Lalu kemudian menghasut rakyat untuk tidak mendengarkan Yeremia. Disaksikan oleh Yehezkiel juga hal itu. Dan bahkan kematian seketika terjadi kepada Pelaca bin Benaya.
Lalu Yeskiel berteriak dia, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Sudah tinggal sisa Bapak Islam Tuhan, yang kelak nanti akan menjadi bagian dari kelompok pembuangan ketiga, pembuangan terakhir. Sudah sisa, para pemimpinnya juga dibunuh, dihukum oleh Tuhan. Nah, sebagai orang yang penting di antara 25 pemimpin kedurjanaan di Yerusalem, Pelaca itu mati seketika oleh karena perbuatannya sendiri. Kematian Pelaca, Bapak Islam Tuhan, itu sebagai peringatan keadilan Tuhan yang dinyatakan atas Yehuda, bahwa Allah bisa kapan saja menjatuhkan hukuman kepada mereka. Termasuk peristiwa yang nyata-nyata terjadi di depan mereka itu. Ini mengingatkan kita semua ketika di Perjanjian Baru, di kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kelima tepatnya, di situ disebutkan mengenai Ananias dan Safira. Kisah kehidupan Ananias dan Safira ketika mendustai roh Allah. Yang terjadi adalah Allah memukul mereka binasa seketika. Sama seperti Yeremia yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Demikian juga Yeskiel ketika menyaksikan dalam penglihatan itu bahwa Pelaca Benaya itu dibunuh, mati seketika. Enggak tahu serangan jantung atau apa, disambar petir, enggak ngerti. Namun di sini Yeskiel tidak bersukacita, bergembira. Rasain lu sih nentang-nentang Tuhan. Kamu sih melawan nubuat Tuhan. Kamu sih ngelecehkan Nabi Tuhan. Lihat tuh akibatnya. Yeskiel tidak berkata demikian. Dia berduka atas kematian dari Pelaca. Biar bagaimanapun, mereka adalah pemimpin-pemimpin, para imam terhadap umat-umat Allah yang berdiam di Yerusalem. Ini kondisi hati yang luar biasa dari seorang Yeskiel yang menghormati Pelaca ini seperti saudaranya sendiri. Ia meratapinya. Ia bersujud dan berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, aduh Tuhan, apakah engkau mau habiskan sisa Israel? Sudah banyak yang mati oleh pedang. Apakah yang terluput dari pedang itu juga harus mati oleh karena tangan sorga turun atas dia? Tangan Tuhan terayun atas dia. Dia juga bergumul dan bersyafaat di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan biarkan itu menimpa para pemimpin itu. Nah, apa yang kita pelajari dari teriakan, tangisan dari Yeskiel ini? Bahwa dia seorang pemimpin, seorang imam, seorang nabi juga. Dia punya hati yang tulus. Seorang pemimpin yang punya hati yang tulus akan bersedih dengan kematian para pembencinya. Orang-orang yang menolak kehendak Tuhan. Dia akan bersedih, sayang. Ini hati Allah juga Bapak Islam Tuhan. Tuhan tidak mau orang binasa. Tuhan mau semua orang dapat diselamatkan. Hati dari Yeskiel sama seperti yang dimiliki juga oleh seorang Nabi Samuel. Samuel meratapi penolakan Allah terhadap Saul. Allah meninggalkan Saul. Kemudian Samuel meratapi, kenapa engkau meninggalkan dia? Kenapa Tuhan, kok Saul punya hati seperti ini, jahat di matamu? Atau juga sama seperti hati Daud yang meratapi para pembenci-pembencinya. Dia tidak mau mereka mati binasa. Ini hati yang luar biasa dari seorang pemimpin yang mengenal hati Allah. Dan kita berdoa, kita berharap kita punya pemimpin-pemimpin juga seperti itu. Engkau juga yang menyaksikan tayangan ini. Sebagai kepala keluarga, engkau juga adalah pemimpin-pemimpin di dalam rumah tanggamu. Dalam kelompok kecilmu, di tengah masyarakat. Engkau harus punya hati seperti ini. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang mencintai jiwa-jiwa. Selanjutnya kita akan baca di bagian kedua, yaitu ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan.
Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut kepada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung-gunung di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Ini adalah suatu penghiburan kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Janji tentang pembaharuan atau pemulihan Israel. Nubuat para nabi tidak hanya berisikan penghukuman saja, tetapi ada janji penghiburan bagi mereka yang bertobat. Janji penghiburan bagi mereka yang putus asa, tetapi kemudian menyesali dosanya dan berkabung di tepi sungai Babel. Orang-orang yang ada di pembuangan itu berkabung di tepi sungai Babel. Mereka merindukan Sion, mereka ingat mendambakan Sion supaya mereka kembali dan Sion dipulihkan. Inilah penghiburan Allah turun kepada mereka. Kondisi umat tersebut yang menangis, yang meratapi dan merindukan Sion, mengingat Sion dan kangen Sion, itu dicatat dalam Mazmur 137 ayat yang pertama dan seterusnya. Nah, kepada Yehezkiel Allah menggambarkan semua tawanan yang ada di Babel, ya. Semua tawanan yang di Babel sebagai saudara-saudara Yehezkiel, bahwa semua tawanan-tawanan itu adalah kaum kerabat, kaum yang telah ditebus oleh Allah, kaum yang telah diselamatkan, ditetapkan untuk dipulihkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang menjadi kerabat dari Yehezkiel, sebab hanya mereka yang mau mendengarkan firman Allah. Jadi puji Tuhan, di dalam gereja ada istilah saudara seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Siapapun dia, tidak ada pertalian darah, tetapi ketika disatukan dalam iman kepada Kristus, kita adalah saudara seiman, kita adalah kerabat di dalam Kristus. Amin. Demikian juga Yehezkiel. Semua orang di pembuangan itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, merespon dengan benar dan menyerahkan diri untuk dibuang. Karena itu semua orang yang mendengarkan firman Allah, nubuatan-nubuatan para nabi disebut kerabat dari Yehezkiel. Nah ini. Ya, karena itu Tuhan berjanji bila tiba waktunya untuk umat itu dibawa pulang ke Sion, Allah akan memulangkan mereka ke tanah Israel dan memberikan tanah itu menjadi milik mereka. Sebab ketika mereka keluar dari Yerusalem, semua milik kepunyaan mereka itu dibagi-bagikan kepada penduduk yang tinggal di Yerusalem, diambil menjadi milik mereka. Tetapi nanti Yerusalem akan dikosongkan, lalu orang-orang buangan ini akan kembali ke sana, maka negeri itu akan dikembalikan kepada mereka, menjadi hak milik. Tanah-tanah yang sudah diterbengkalai itu menjadi hak milik, dibagi-bagi kepada mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yehezkiel itu dipanggil
sebagai nabi setelah 5 tahun berada di Babel bersama para buangan. Di kloter pertama tentu saja. Kloter pertama oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka itu disebut sebagai orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sayang banget ya. Ya ini yang saya tadi katakan. Ketika mereka keluar dari Yerusalem, mereka dijuluki adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Seolah-olah yang tinggal di Yerusalem itu adalah orang-orang dekat dengan Tuhan. Karena ada bait Allah, ada para imam semua. Sehingga orang yang ada di pembuangan itu dianggap, wah bukan lagi umat Tuhan. Itulah sebabnya firman ini disampaikan kepada orang-orang yang di pembuangan untuk menghibur mereka. Membuat mereka tidak berlarut di dalam kesedihan. Tetapi bergerak, hidup di dalam pengharapan. Nah, Tuhan berjanji tadi, dikatakan begini, Dia akan menjadi tempat kudus bagi mereka yang ada di pembuangan. Tuhan sendiri menjadi tempat kudus. Mereka tidak punya tempat ibadah, iya. Tetapi mereka punya Tuhan. Kenapa? Mereka telah belajar mendengarkan firman. Maka Tuhan akan melindungi mereka dan akan terus melihat kemuliaan Allah. Umat itu akan memandang Tuhan. Ada kuasa pemeliharaan, ada kuasa penyertaan Tuhan. Kita sekalipun tidak melihat secara fisik Tuhan ada di mana. Tetapi kita merasakan bagaimana Allah memelihara kita. Allah menuntun kehidupan kita. Kita harus memandang Tuhan dengan mata iman. Bahwa kasih dan sayangnya tetap melingkupi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Sedikit, kata sedikit, aku akan menjadi Tuhan bagi mereka. Menjadi bait Allah yang sedikit artinya. Arti dari kata ini, sedikit artinya adalah tidak terlihat atau tidak teramati oleh musuh-musuh, oleh orang-orang yang membenci bait Allah di Yerusalem. Orang yang menjadi musuh dari umat Allah. Ya, sehingga mereka bisa melihat, oh mereka baik-baik saja, makmur-makmur saja kok. Nah, walaupun tanpa mereka beribadah di satu tempat ibadah khusus. Yang kedua, bahwa pada waktunya, ya Tuhan berjanji, pada waktunya Allah akan memulihkan mereka dan memulangkan anak-anak mereka. Dan mereka akan memiliki kembali hak atas tanah itu. Yang ketiga, bahwa Allah akan memisahkan mereka dari dosa-dosa penyembahan berhala. Mereka harus ditahirkan, dibersihkan, hati mereka akan dibaharui kembali. Yang keempat, bahwa Allah akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang seutuhnya hanya bagi Tuhan. Artinya apa? Mereka akan memiliki hati yang tulus, hati yang selaras dengan kehendak Allah. Hati yang mau tunduk kepada firman, hati yang mau mendengar kepada nubuat firman Allah. Nah ini. Yang kelima. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Bahwa Allah akan menaruh roh yang baru. Wah, roh yang baru. Di dalam batin mereka. Artinya apa? Umat itu akan menjadi ciptaan yang baru. Hati, pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan menjauhkan dari mereka hati yang keras. Hati yang membatu seperti tanah yang berbatu. Hati yang seperti tanah yang tandus yang tidak menghasilkan apa-apa. Itu akan dijauhkan dari umat tersebut. Sehingga mereka tunduk taat kepada hukum-hukum Allah. Kehendak Allah. Ini yang Tuhan janjikan kepada umat tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, bahwa Allah akan memberikan mereka hati yang mau selalu taat. Hati yang lembut, agar mereka hidup dalam tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu dan terus berlaku setia. Ini yang Tuhan mau janjikan kepada mereka. Kita tahu, bagi orang percaya, hal itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau tunduk, mau taat kepada firman Allah, maka Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya. Dan kita akan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ciptaan yang baru yang ada di dalam Dia. Manusia lama telah berlalu, telah pergi. Sesungguhnya kehidupan yang baru, manusia baru, pribadi baru akan keluar, akan timbul dari kehidupan kita ini. Itu setiap pribadi yang ada dalam Kristus. Aplikasinya apa buat kita dari pasal 11 kitab Yehezkiel ini? Sebagaimana orang Israel yang merindukan kota Sion, demikian juga kita sebagai murid Kristus merindukan tanah surgawi.
Hal itu harus menjadi kerinduan kita setiap hari, menantikan kedatangannya, menantikan kehadirannya, menantikan kerajaan sorga. Dan untuk menuju kepada negeri yang mulia itu, kita harus melepaskan semua sifat-sifat dosa dari manusia daging yang kita kenakan ini. Lalu mengenakan manusia baru, manusia yang dibaharui dalam Kristus, menghasilkan buah-buah roh, buah kebenaran, sehingga Kristus dipermuliakan. Menerima setiap proses sanctification di dalam hidup setiap hari, agar kelak kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Pergumulan persoalan hidup yang kita alami adalah bentuk nyata dari sanctification yang Allah izinkan terjadi. Banyak hal yang harus dikerat dalam hidup kita. Dan hati yang merindukan Yerusalem yang baru harus tetap melekat dalam diri kita. Supaya apa? Ketika Ia datang, kita ditemui sebagai orang-orang yang setia, yang selalu menantikan kedatangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari dari Yehezkiel pasal yang ke-11 ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Naungan kasih Allah, berkat Allah melingkupi kami untuk kami terus berlaku setia. Setia menantikan Engkau, setia berpengharapan akan kerajaan Allah, dan menyerahkan hidup selalu tunduk taat kepada firman-Mu. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.